Hari ini saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Saya tadi bicara sama Pak Sekda, tambang nggak ada apa-apanya. Oh serius, tambang nggak ada apa-apanya. Mau tambang emas kek, mau tambang nikel kek, mau tambang batu bara kek, mau oil and gas, nggak ada apa-apanya sama yang namanya fintech. Lihat Jack Ma. Lihat Jack Ma. Jack Ma bermain di wilayah yang sama dengan saya. Fintech, financial technology, payment gateway, cashless, digital society, banking digital. Hari ini Pak, kami sudah 2,3 triliun rupiah perputarannya. Dan tidak ada akal, tidak ada rapat, tidak ada kemudian begini begitu, tidak ada. Tidak ada Pak. Asli nggak ada. Ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri ya dari video-video itu mana yang benar, mana yang salah, atau misalkan mana yang bohong, mana yang sekedar halusinasi, mana yang omongnya besar. Teman-teman bisa kasih komentar ya teman-teman, atau semuanya salah atau semuanya cuma halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ted Fibri. Teman-teman, ini mohon maaf saya masih di jalan, tapi saya harus syuting ya, karena saya mau ngejar hari ini harus syuting. Teman-teman, ini video ini masih video hiburan sebenarnya, walaupun sebenarnya ada makna dari video ini. Oke ya teman-teman, jadi video-video yang sudah saya di-upload di video shot itu saya pikir perlu diulas juga ya, karena video shot itu sebenarnya adalah ya video-video yang menurut saya memang perlu dipertanyakan bagaimana sebuah Yusuf Mansur itu kalau berbicara. Nah, teman-teman, di sini ada video yang menurut saya perlu ya dipertanyakan sih, karena nanti juga ini akan lucu. Oke, video yang pertama ya teman-teman, ini cuma pertanyaan ya, jadi jangan ini, atau misalkan kalau misalkan saya menjabarkan atau apa ya, bukan menyimpulkan sebenarnya lah, lebih pada apa ya, kritik atau saran saya ya, mohon maklum ya, jangan marah ya, jangan baper. Oke, video yang pertama. Nah, tapi sejarah lahirnya Petren yang 2017 ditawar begitu, saya cerita sama teman-teman ya. 2017 Pak Wakil kita udah ditawar 300 juta dolar, 4,2 triliun saja oleh SoftBank, nggak tanggung-tanggung sama, karena mereka lagi belanja tahun-tahun itu. Tapi karena saya pengen merah putih Indonesia Nusantara, saya tolak. Nyeselnya sampai sekarang. Aduh, kalau tahu begini gitu, berdebak gedebuk ini, membesarkan Petren, wah sudah hujatan orang tetap nggak ada berhentinya. Buruk sangka, wasangka nggak ada berhenti. Tapi saya alhamdulillah lebih melihat yang mencintai, seperti Kang Iya mencintai. Waduh, kalau anggota ganas semua pakai Petren selesai. Wabuknya apalah sudah keluar. Oke teman-teman, saya sudah telusuri ya tentang SoftBank ini. Menurut saya nggak ada sih untuk nawar-nawar kayak itu, karena menurut saya SoftBank itu kalau nawar pasti dia ngundang media. Pertama itu ya teman-teman, ini nggak ada SoftBank apalagi nyampe 4,2 triliun, itu pertanyaan yang sebenarnya ya teman-teman sendiri bisa menafsirkan bahwasanya itu menurut saya nggak benar ya, menurut saya kayak gitu. Oke, pertama itu ya video pertama ya teman-teman. Nah ini ada lagi video ya teman-teman ya, ini masih tentang Petren sih. Di sini ada video satu lagi. Naik pesawat bukan senang malah puyeng. Kenapa begitu? Karena bukan ente yang punya pesawatnya. Besok kita bikin rumah sakitnya, patungan lagi. Pesawat itu murah bu, Pak, cuman 400 miliar. Yang tipe Boeing biasa. 400 miliar itu berarti 40.000 orang saja yang punya duit 10 juta. Nih sini. 40.000 kalau nyarinya di satu kota yang namanya Temanggung susah.
Tapi kita nyari di 100 kota, berarti cuma 400. Masa nggak ada satu kota 400 orang? Nggak mungkin. Insya Allah. Ini informasi menjelang saya tutup tausiah ini. Business it's easy. Semua bisa jadi pengusaha. Oke, teman-teman, murah ya. 400 miliar itu murah katanya. Tapi ya murah karena bukan pakai duit dia gitu. Intinya masyarakat suruh iuran, dia nanti yang apa ya? Ngumpulin duit, dan nanti mungkin atas nama siapa pertanyaannya. Dia selalu mengatasnamakan atas nama umat, tapi faktanya kan nggak gitu loh. Oke ya teman-teman, ini ada video lagi. Ini ya coba lagi lah, intinya video ini ya cukup membagongkan sih sebenarnya. Yuk kita lihat teman-teman. Hari ini saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Saya tadi bicara sama Pak Sekda, tambang nggak ada apa-apanya. Oh serius, tambang nggak ada apa-apanya. Mau tambang emas kek, mau tambang nikel kek, mau tambang batu bara kek, mau oil and gas, nggak ada apa-apanya. Sama yang namanya fintech. Lihat Jack Ma. Lihat Jack Ma. Jack Ma bermain di wilayah yang sama dengan saya. Fintech, financial technology, payment gateway, cashless, digital society, banking digital. Hari ini Pak, kami sudah 2,3 triliun rupiah perputarannya. Dan tidak ada akal, tidak ada rapat, tidak ada kemudian begini begitu, tidak ada. Tidak ada Pak. Asli nggak ada. Tambang nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Iya sih, kalau nggak ada apa-apanya nggak ada tambang intinya. Tapi negara-negara yang punya penghasilan dari tambang, oil and gas, atau dari batu bara, Indonesia juga pakai batu bara, itu membantu sekali. Cuma kalau dibanding Payetren ya nggak gitu loh, tambang perputarannya juga nggak kecil itu. Ya lucu juga sih sebenarnya. Tapi ya begitulah, namanya juga sedang itu dakwah atau pidato atau promosi ya, saya nggak tahu. Tapi ya jelas kayak gitu. Oke, kita lihat lagi video ini, lumayan sih, agak sedikit lucu ya. Yuk kita lihat lagi. Yang paling dekat New York Pak. New York masa kita mau aja. Dan New York masa kita mau. New York itu Pak, lagi menjadi kota yang cantik sekali buat hall pernikahan muslimah. Dia growing faster, growing New York tuh, termasuk London. Nah, sekarang mereka mulai kerepotan nih, nyari hall yang makanannya, minumannya dari wedding organization itu yang halal susah. Nah itu nggak banyak Pak Ari, 30 miliar bisa bangun di New York. Mahal Indonesia loh, Indonesia ini gila harga tanah. Di New York mah nggak mahal-mahal amat. Serius. Itu kita ada 30 miliar nih, jang punya satu gedung tuh New York, Payetren Building, New York. Wah. Shut up and sit down. Teman-teman, itu pesertanya pada tepuk tangan kayak gitu. Dia pesertanya mikir nggak sih ya gitu ya. New York 30 miliar udah dapat gedung ya, building gitu ya. Gedung perkantoran itu bahasanya ya. Itu yang katanya WO gitu, wedding organization. Yang mau malu mungkin ada salah-salah kata ya, itu wajar kalau dalam ketikan kan typo gitu. Nah, cuma yang jadi lucu adalah harga gedung 30 miliar untuk jadi kantor, sebuah kantor. Aduh, itu kira-kira deh, karena apa? Rumah aja di sana ya harganya ya segitulah. Kalau di New York itu ya 30 juta, itu rumah kecil itu juga di kawasan perumahan, nggak bisa di kawasan perkantoran. Itu beda dengan di kita ya teman-teman ya. Mungkin di kawasan perkantoran itu pinggirnya masih ada rumah kadang-kadang. Karena ya dulunya itu udah dibangun rumah, jadi nggak bisa diusir begitu aja. Tapi di Amerika karena penataannya sudah lumayan lama dan lumayan bagus, jadi untuk nyari gedung perkantoran seharga segitu itu mustahil menurut saya. Ya cuma namanya juga marketing ya teman-teman ya. Tapi itu ngomongnya itu loh, murah itu, harga lebih mahal di Indonesia. Itu yang lebih lucu loh. Salah satu negara yang tanahnya mahal ya di Amerika itu ya di New York. Walaupun di beberapa daerah misalkan kayak Detroit itu
ya mungkin masih murah karena di sana kan ya dalam tanda kutip masih ada ya mungkin ya hal-hal yang negatif lah kayak gitu, jadi mungkin masih murah. Oke, ada video lagi teman-teman ya, kita ini ngomongin ini ya tentang omongan. Kita dalam waktu dekat akan meng-QR-kan 1.200 masjid dan musola di kota Tangerang. Bayangin bos, satu Jumatan 1 juta loh. Tuh hitung tuh 1 juta masjid, 1 triliun 1 Jumatan. Sedangkan 1 tahun ada 52 Jumat, 52 triliun. Dan 1 tahun ada 4 Jumat yang super sell. Hah? Gak mungkin tuh trombol 1 juta kalau di bulan itu. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan hari Senin pun jadi hari Jumat. Betul nggak? Hari Selasa jadi hari Jumat. Hah? Rebo, Kamis, Sabtu, Ahad semua jadi hari Jumat. Berarti berapa? 100 triliun. Gitu ya teman-teman. Jadi ya mohon maklum ya, ini cita-cita menguasai trombol masjid itu memang nggak asik gitu ya. Cuma ini karena diucapkan, jadi ya kita asik untuk membahasnya. Ya untung saja ya itu nggak terjadi. Kenapa? Kalau terjadi ya repot nanti para DKM itu ya, harus menunggu uang dari ya mungkin kalau dimasukin di reksadana, yang untung siapa? Yusuf Mansur atau teman-temannya yang untung ya. Karena apa? Akan sulit lah yang namanya bentuk laporannya bagaimana, atas nama siapa, atas nama DKM, terus bagaimana sistem mengelolanya, karena itu uang umat, gak bisa dikelola begitu saja gitu. Terus bagaimana nanti uang umat itu memberikan laporan kepada umatnya, wah ini hasil dari reksadana, itu uang saya kok di reksadanain, ini untungnya gimana? Nah itu dia bingungnya. Untung nggak jadi ya teman-teman ya, karena kalau jadi ya pasti banyak konflik nantinya. Pertanyaannya adalah kenapa Yusuf Mansur itu ngotot ingin jadi presiden? Ya untungnya nggak jadi. Kenapa? Karena nggak ada partai yang mau pastinya. Kalau misalkan ada yang mau juga itu mungkin dari dari ya yang katanya ya jadi caleg gitu, dari Perindo, dari temennya katanya. Cuma jadi ini masih caleg ya, belum sampai caleg ya. Oke, kita lihat lagi video yang menurut saya perlu komentari aja. Rencana IPO-nya seperti apa? Berapa sih sebenarnya target perolehan dana IPO nih yang diincar oleh Pak Itran? Baik, Mila. Jadi ada 2 aksi korporasi yang insya Allah akan kita lakukan. Yang satu sudah bergulir sepanjang 2020. Insya Allah eksekusinya di awal-awal 2021. Yakni ada perusahaan kami yang namanya Petren Asset Management, yang insya Allah akan kami divestasi sahamnya ke salah satu BUMN gede di Indonesia. Udah proses, insya Allah tinggal di ujung-ujung. Tapi kita belum bisa ngasih tahu sama siapa. Tapi insya Allah ntar kita kabarin. Berarti BUMN-nya masuk ke sana begitu ya, Pak Yusuf ya? Iya, BUMN masuk ke kami. Ya, mau ngambil ultimate shareholder 74+1. Nah, yang Petren Imani. Shut up and sit down. Nah teman-teman, oke lah, Petren udah berubah jadi Imani gitu. Tapi kalau latar belakang keuangannya itu dimulai dari MLM, kan jadi gini, kalau misalkan itu mau IPO, kan harus dilihat dulu latar belakang keuangannya, manajemennya bagaimana. Apalagi kalau sampai satu perusahaan BUMN itu masuk ke mengambil bagian ke Petren, itu lucu sekali. Kenapa? Karena nanti dipertanyakan, ini perusahaan ini awalnya MLM kok bisa diinvestasi sama perusahaan BUMN. MLM-nya nggak sembarangan ya. Kalau skemanya itu loh yang jadi masalah. Kalau sekedar MLM ya multi level marketing biasa ya mungkin boleh, nggak jadi masalah. Karena jelas sistem penjualannya. Nah kalau dengan skema itu ya bagaimana? Tapi ini ada video yang paling menegangkan ya teman, yang paling viral, yang paling bombastis. Yuk kita lihat video ini teman-teman. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa. Mau Anda patungan? Mau.
Lagi-lagi ya teman-teman, walaupun duit 1 triliun itu tetap aja suruh patungan. Intinya ya tetap aja nggak mau modal ya teman-teman. Ya tapi dari video-video itu jadi kita belajar lagi ya teman-teman, bagaimana kita memahami satu konsep bisnis yang seharusnya itu ya kita nggak ikut dalam bisnis itu akan menjadi perkara akhirnya seperti inilah. Oke teman-teman, ini cuma pertanyaan ya, itu video sebenarnya yang tadi itu sebenarnya sebuah halusinasi atau sebuah omongan besar atau sebuah kebenaran atau sebuah kebohongan. Ya teman-teman bisa simpulkan sendiri ya dari video-video itu mana yang benar, mana yang salah, atau misalkan mana yang bohong, mana yang sekedar halusinasi, mana yang omongnya besar. Teman-teman bisa kasih komentar ya teman-teman, atau semuanya salah atau semuanya cuma halu. Oke, itu cuma pertanyaan ya, ini bukan tuduhan. Kembali lagi ke teman-teman yang mau komentar. Terima kasih, video ini masih video hiburan. Karena apa ya, teman-teman mungkin takutnya saya jenuh, jadi saya kasih video hiburan dulu. Nah besok rencana saya akan memberikan video investigasi lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.